Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula khalfah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi amin, amin. Wa tudihu lana ala ma ashkala yufham amin, amin. Innaka antal alamul ghuyub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Darul Falah Tebet Timur, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina kita sekaligus Ketua DMI Kecamatan Tebet, Al-Habib Abdullah bin Husin Alatas, yang baru saja menyampaikan apa namanya tuh sambutannya, Masya Allah, luar biasa. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Darul Falah Ustadz Kiai Haji Iin Indrawan, SAG, MPD, MPDI, apalagi dia tuh MAG, ya. Bentar lagi insya Allah doktor. Alhamdulillah, kalau saya doktornya boleh dibagi. Nah, dari Universitas Antarbangsa Malaysia, jadi honoris causa. MA-nya dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Tapi cukup almarhum UJ yang hari ini haul memanggil saya Kiai Gaul. Pertama kali saya masuk TV itu bersama almarhum UJ di Damai Indonesiaku, yaitu di Antv waktu itu, sekarang di TV One. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Darul Falah, calon-calon penghuni surga. Hari ini dan malam hari ini kita berhalal bihalal, saling memaafkan antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Harus lega. Lebaran itu kan artinya apa sih? Hatinya kudu lebar, hatinya kudu lega. Enggak, jangan ada dusta, jangan ada saling benci, saling angkat, rangkul, jangan dipukul. Betul? Gitu. Ajak teman kita, sahabat kita, jangan diejek. Yang belum rajin ke masjid barangkali ya kita pelan-pelan, kita ajak, yuk kita masjid, yuk kita ada kajian. Gitu, ada Habib Abdullah, ada Kiai Iin. Insya Allah berkah buat kita semua. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan hikmah halal bihalal ini, dengan momentum halal bihalal, kita kembalikan apa? Fungsi masjid seperti pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah sholat, bukan hanya tempat ngaji, bukan hanya tempat zikir, itu masjid. Akan tetapi semua aspek kegiatan muslim kumpul semuanya, kita ngobrol bareng. Bagaimana supaya umat Islam ini hebat? Jangan ketinggalan. Betul? Gitu, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, diskusi keumatan, dan lain-lain dilakukan semua di masjid semuanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Alhamdulillah. Insya. Nanti di rumah buka Qurannya surat Fussilat ayat 30. Ada yang tahu ayatnya?
Quran surat Fussilat ayat 30 tentang istiqomah. Hadiah buat orang-orang yang istiqomah di dalam beragama. Menzikirkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengerin ayatnya ya. Dengerin ayatnya ya. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu doang apa mau tahu bingit? Hah? Cius. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masya Allah. Allahnya biar hebat. Ini lafzul jalalah, pahalanya gede ya Bib. Masya Allah. Kalau saya ulangin lagi, kalau tangan saya belum turun, Allahnya jangan berhenti dulu. Bukan mainin Allah, tapi kita semangat serempak. Ya, tangannya jangan. Kalau tangan saya belum turun nih, Allahnya jangan berhenti dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masya Allah. Illalladzina qalu rabbuna Allah. Allah. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kita siapa, Bu? Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuh, kalau bukan Allah, bukan Tuhan kita. Rabbun Allah. Summastaqamu, kemudian beristiqomah. Istiqomah apa saja? Istiqomah apa? Istiqomah. Iya. Berjalan di jalan Allah. Continue, konsisten. Iya, ngajinya, sholatnya, Amin. selalu di Masjid Jami Darul Falah. Amin. Namanya istiqomah, nggak pernah bolong-bolong. Ada yang bilang, ya istiqomah itu Ustaz artinya istrinya 3 dikontrakin semua. Istiqomah ya. Sumastaqamu. Ya. Beristiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah menzikirkan Allah. Pasca Ramadan kita terus melanjutkan kegiatan kita, ngaji kita, zikir kita, kumpul-kumpul kita di Masjid Jami Darul Falah. Kita muzakarah. Betul. Istiqomah. Yang pertama istiqomah menzikirkan Allah, tauhidkan Allah. Gitu dikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Gitu zikirkan Allah. Gitu. Juga dengan sholat, zikirkan Allah dengan kita ngobrol sama Allah, kita ngadu sama Allah, sholat. Nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah bukan pangkat, jabatan, kedudukan, akan tetapi sholat kita. Betul? Betul. Sholat kita awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Tuh. Ya. Sholat kan sehari semalam cuma berapa sih? 17 rakaat 5 waktu. Ini kadang-kadang sholatnya subuh, kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya kapan sholatnya? Giliran subuh kesiangan, boro-boro duha. Masya Allah, boro-boro duha. Tapi nonton TV, berita-berita pagi ini di TV tahu banget. Cek and recheck, gospot, gosip, berita selebriti pagi, selebriti siang, jam 1 Super Dede, jam 4 sore anak-anak jalanan, jam 5 sore sampai maghrib TOP tukang ojek penggolan. Terus jam 9 sampai jam 10 malam dunia terbalik. Iya,
yang istrinya pada kerja, ada yang di Arab, ada yang di Jepang, ada yang di Korea, suaminya lenggang kangkung ngerawat anak. Masya Allah, Aceng, Idoy, Dadang, Akum, Masuha, Maeros, Juni, Ustadz Kemet, ansipnya Arun, Adun. Ya Allah, tahu Ustadz, tahu dong kok kayak gaul. Masya Allah, iya gitu ya, giliran salat ya. Salat sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 kalau tak apa gunanya, walaupun 1000 kalau tak apa gunanya. Lalu yang kedua, kita istiqomah hati kita, zikirkan hati kita, banyakin baca tasbih. Banyakin baca mau tidur kita baca tasbih, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau tidur 3 kali kita baca. Sebagaimana baginda kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, memerintahkan kepada putri kesayangannya Sayyidah Fatimah. Apakah kau sudah tidur? Belum ayah, kata Fatimah. Sebelum kau tidur, baca tasbih 3 kali. Insya Allah kau mendapatkan pahala orang yang haji dan umroh. Alhamdulillah. Gitu baca tasbih. Ada jamaah haji saya orang dari Bogor, pengen banget berangkat haji. Biarin dah. Sementara emang gak bisa berangkat dulu. Emang ini orang perempuan janda. Kalau di kampung saya di Juruk Purut Cilanda, kalau janda namanya kagak punya laki. Iya sama sarwa kenehnya. Masya Allah. Pengen banget haji, biarin dah pahalanya dulu. Masya Allah. Akhirnya setiap dia mau tidur, dia baca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca itu. Akhirnya dia juga kepengen banget lagi. Akhirnya apa? Dimana setiap ada orang berangkat haji, ada orang umroh, dia ikut ratiban, dia datang. Makanya kalau orang ratib ngikut datang kita baca, ngikut. Insya Allah pahalanya. Bukan hanya kita doain orang yang lagi berangkat haji atau umroh, kita juga dapat pahalanya. Akhiri dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Alhamdulillah, ternyata benar-benar memang Allah kabulin itu doanya. Itu si ibu jamaah haji saya bisa berangkat ke Mekah, berangkat haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Di sana banyak saya bingung, ibu suaminya ikut. Saya kan sudah nggak punya suami, Ustaz. Saya janda. Lah sayang lu udah tua. Masya Allah. Akhirnya gimana ibu kok bisa gitu? Ibu janda. Uangnya dari mana? Enggak Ustaz. Saya rajin. Setiap mau tidur saya baca tasbih 3 kali. Oh gitu. Terus setiap ada orang ratiban, saya datang, saya ngikut ratiban. Terus, nah kebetulan saya di pasar jualan singkong. Oh gitu, saya jual daun singkong banyak, sama kebun-kebunnya Ustadz. Begitu. Asal, iya. Ya Allah. Lalu yang ketiga, kita istiqomah hati kita, zikirkan hati kita, banyakin baca Qur. Makanya masjid tempatkan kita banyak isi pengajian. Insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Wal Quran asyam yasfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Ini Quran, ini puasa nanti akan memberikan syafaat buat siapa? Buat kita. Gitu ya Allah. Kita baca Quran.
Kalau kita baca, kita rutin, insya Allah itu menjadi penawar hati kita. Ya, betul. Tombo hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran, gitu. Tapi Quran jangan hanya dibaca. Selain kita tahu artinya, juga kita pakai apa yang diajarkan Allah melalui Al-Quran. Ya, Quran itu kalau kita baca jadi obat. Emang ada ayatnya Ustaz? Ada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Quran itu buat obat. Buat obat buat kita yang beriman, sebagai rahmat buat kita, buat siapa? Buat yang beriman. Enggak ada manusia yang enggak diuji oleh Allah. Bu, Bapak, setiap manusia pasti mendapatkan ujian. Betul. Yang namanya manusia pasti banyak ujiannya. Sebab kalau banyak cuciannya namanya laundry. Ya, setiap manusia seperti itu. Ujian hidup pada setiap insan Tuhan berikan berupa-rupa macam, ada yang susah, ada juga yang senang. Itu namanya kehidupan. Tuk. Tuhan ciptakan semua serba dua. Ada lelaki, ada gembira, tentunya ada duka. Itu cerita dalam dunia. Apa artinya hidup yang serba mewah? Apabila kita menjadi budak dunia, tidak terpikir usia kita makin lanjut, makin rapuh, kita lupa pada Tuhan yang satu. Walaupun miskin harta, asalkan kaya hati. Tuk gung. Itu kan kalau wayangan begitu ya Beb ya. Gung. Apa artinya? Gung. Yang agung. Siapa yang agung? Allah. Blur. Yang benar. Siapa yang maha benar? Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Dan menjadikan hati kita hati yang sabar. Amin. Apa-apa udah pada naik ya Allah. Dunia kita ini baik, kita hidup di negeri Konoha ya Allah. Nauzubillahimin. Kudu sabar, apa-apa udah naik, daging naik, cabai naik, bawang naik, gula naik, susu. Masya Allah. Ya Allah. Kemarin ada kejadian ibu-ibu di Ciputat Rempoa di samping IAIN Sarif Hidayatullah tempat saya kuliah dulu. Itu cuma gara-gara dikasih duit belanja sama suaminya kurang. Pas malamnya suaminya lagi tidur, kepalanya diketok pakai linggis, mati. Kenapa? Kurang sabar, iman nggak tertanam di sini. Nauzubillahimin. Makanya hati-hati Pak, ibu-ibu sekarang nekat-nekat. Kalau siang ngasih duit belanja kurang sama istri, siap-siap malamnya tidur pakai helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.